Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko di channel Tani Silaturahmi. Video kali ini kita akan membahas tentang dua cara penyimpanan bibit katak maupun umbi purang. Ya, kalau kita salah menyimpannya, maka akibatnya apa? Fatal sekali. Bibit yang kita idam-idamkan menjadi busuk dan berjamur. Ikuti video kali ini sampai selesai. Apabila Anda belum subscribe, mohon subscribe-nya. Yang sudah subscribe, semoga Anda semua rezekinya lancar, usahanya juga lancar. Amin. Ya, langsung saja untuk video kali ini tentang cara menyimpan bibit umbi purang maupun katak purang. Ya, kenapa kok umbi ataupun katak purang itu kita simpan? Ya, ceritanya begini. Untuk mendapatkan katak purang itu sekitar Mei April ya, masa dorman itu, jadi katak itu sudah bisa diambil ya. Nah, sedangkan umbi yang baik kita dipanen bulan Mei Juni, dimana umbi itu sudah dipanen pada kondisi dorman. Nah, sedangkan untuk menanam purang ini waktunya adalah di bulan September, Oktober, November itu ya. Jadi ada berapa bulan? Kurang lebih 5-6 bulan ya, untuk menuju ke musim tanam purang ini. Nah, kalau misalnya yang bibit yang sudah kita punya, bibit baik itu umbi purang maupun katak purang, itu tidak disimpan dengan benar, maka akibatnya adalah umbi atau katak purang yang sedianya akan kita tanam di waktu tanam bulan November, September, November itu adalah jamuran ataupun jadi busuk. Berikut dua cara untuk menyimpan bibit umbi purang maupun bibit katak purang ya. Yang pertama untuk cara menyimpannya ya. Yang pertama cara menyimpannya, kita bisa menggunakan keranjang bekas buah seperti yang saya lakukan saat ini ya. Nah, ini pada waktu itu saya dikasih keranjang bekas buah ini, saya manfaatkan untuk menyimpan bibit ini ya. Tentunya kalau kita menggunakan keranjang bekas buah ini, kalau bibit kurangnya sedikit ya, seperti saya mungkin ada 10 keranjang gitu, jadi pakai yang seperti ini saja. Kalau misalnya banyak, itu kita bisa menggunakan rak-rakan yang memakai kayu, dibuat rak-rakan kayak gitu. Alasnya adalah kawat ram ya. Nah, tujuan itu baik kita menggunakan keranjang bekas maupun kawat ram yang dibuat rak-rakan itu, kalau misalnya kita sudah mempunyai bibit yang banyak, adalah untuk si umbi purang, bibit umbi purang dan katak purang itu mendapatkan sirkulasi udara ya, sirkulasi udara. Jadi baik lewat depan sini ya maupun sini ya. Begitu pula kalau kita menggunakan kawat ram ya, rak-rakan kawat ram itu tujuannya agar si umbi purang ini mendapat pasokan udara ya, sirkulasi udaranya ada ya, jadi bisa menghindari jamuran dan busuk umbi atau katak ya. Kemudian yang kedua adalah dalam menumpuk umbi atau katak purang itu jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dia nggak mendapatkan sirkulasi udara yang sesuai ya, untuk menghindari adanya busuk maupun jamuran gitu ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita menginjak yang kedua, teman-teman sahabat silaturahmi, sebagai petani kita sebaiknya bersilaturahmi ke petani yang lain ya. Silaturahmi itu banyak manfaatnya ya. Yang pertama, bisa kita mendapatkan pengalaman dari petani lain, mendapatkan ilmu ya. Yang kedua, kalau kita bersilaturahmi bisa bertukar pengalaman ya. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan informasi ya. Seperti saya ini, saya
bersilaturahmi melalui YouTube agar saya mendapatkan itu semua ya. Jadi jangan pelit-pelit kita bersilaturahmi ataupun membagi ilmu baik di YouTube atau kita datang langsung seperti itu. Nah, lanjut cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini adalah kita mengadopsi dari alam. Kalau katak sudah masa dorman itu kan jatuh ya, jatuh ke tanah. Nah, tanah itulah yang menyimpan bibit katak porang ya. Nah, kalau sudah waktunya bertunas, dia akan bertunas sendiri dengan sendirinya gitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa meletakkan bibit umbi porang maupun katak porang itu di atas tanah ya. Di atas tanah ya, jangan di atas lantai. Kalau misalnya kebanyakan orang sekarang lantai plester, mester, keramik gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah di plester semua ya kita gunakan ini ya, cara yang mudah ya. Nah, tapi kalau misalnya sekitar rumah masih ada tanah yang kosong kayak gitu ya, kita bisa manfaatkan untuk menyimpan bibit porang ini ya, dengan syarat ya, dengan syarat tanahnya itu terhindar dari jamur. Caranya kita taruh bibit umbi porang ini maupun katak porang di atas tanah langsung. Kemudian bisa juga ditaruh di atas tanah tapi di bawah pohon. Nah, catatannya untuk menaruh umbi porang bibitnya itu maupun katak porang, pastikan tanahnya terhindar dari jamur. Nambah lagi, ini penting, pengalaman pribadi saya ya. Kalau teman-teman punya peliharaan burung, peliharaan ayam, hewan kayak gitu ya. Nah, cara menyimpannya ini jauhkan dari itu. Ya, jauhkan dari itu. Pengalaman saya kan ternak lovebird ya. Saya menyimpannya di dekat itu. Ya enggak deket banget sih. Tapi ya, jadi ceritanya kotorannya si lovebird ini menempel di umbi porang ya, di umbi yang saya simpan ini. Nah, ternyata itu bisa menyebabkan jamur. Itu yang kedua, kalau kita naruh di atas tanah langsung, di bawah pohon ya gitu. Kasih tahu orang-orang sekeliling kita ya, agar tahu bahwa itu barang berharga milik kita ya, yang akan kita tanam di kemudian hari bulan Oktober maupun November. Itu ya sahabat silaturahmi. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap bersilaturahmi ke petani yang lain agar kita punya jejaring koneksi yang lebih banyak. Sekian video dari saya. Salam silaturahmi.